ini masih bisa melihat anak-anak Bu Yuli semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Bu Yuli akan mengabsen ya. Siapa hari ini anak Bu Yuli yang tidak mengikuti pembelajaran? Apakah ada kendala? Oh, tidak ada. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Walaupun pada hari ini kita dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang proses terjadinya gunung meletus ya. Anak Bu Yuli pasti masih ingat. Siapa ya pada hari ini yang bisa menjelaskan tentang proses terjadinya gunung meletus? Oh iya, kamu silakan. Ya, betul seperti itu ya, hebat, masih ingat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak Bu Yuli mengetahui proses peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan juga dapat mengetahui sebab akibat terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya ya. Baiklah, materi hari ini adalah proses peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Ya, pada hari ini Bu Yuli akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan ya. Proses terjadinya hujan. Siapa yang sudah tahu tentang proses terjadinya hujan? Oh iya, hebat ya. Ani kalau sudah tahu ya seperti itu. Yang pertama, apa tadi? Air di permukaan bumi menguap oleh matahari. Air yang ada di laut menguap. Menguap karena apa? Karena adanya matahari. Yang kedua, uap-uap air tadi yang menguap akan menjadi awan, akan menjadi gumpalan awan. Ya, yang ketiga, setelah menjadi gumpalan awan, angin menghembuskan awan menjadi gumpalan awan besar dan bergerak ke dataran tinggi. Setelah dia menggumpal menjadi awan, maka dia akan dihembuskan oleh angin mengarah kepada dataran tinggi, Setelah dia mengarah ke dataran tinggi, kemudian barulah terjadi hujan. Ya, seperti itu proses terjadinya hujan. Setelah kita mempelajari tentang proses terjadinya hujan, pada gambar ini Bu Yuli sudah menempelkan tentang gambar-gambar, contoh-contoh peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia ya. Ayo, siapa di antara anak Bu Yuli yang bisa menjelaskan sebab akibat terjadinya salah satu peristiwa alam yang ada di gambar ini? Oke, Ani. Oh iya, hebat seperti itu ya Ani ya. Jadi tadi Ani sudah menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya peristiwa alam yang namanya kebakaran hutan. Ya, di sini Bu Yuli akan mencontohkan lagi sebab akibat. Salah satu dari gambar ini Bu Yuli akan memilih sebab terjadinya banjir. Ya, banjir ini disebabkan oleh air hujan yang turun terus-menerus selama beberapa hari dari dataran tinggi. Setelah itu air itu turun ke dataran rendah. Setelah dia turun ke dataran rendah, maka daerah yang ada di dataran rendah tadi ini, kalau untuk penyerapan airnya seperti pohon-pohonan tidak ada, penghijauan tidak ada, maka dia akan menggenang di daerah tersebut sehingga terjadilah banjir ya. Oke, seperti itu sebab akibat dari gambar yang sudah Bu Yuli contohkan dan Ani contohkan tadi. Setelah kita mempelajari itu semua, maka di sini kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu agar saling menjaga, saling berkaitan ya, saling berkaitan semuanya ya sayang ya. Jadi kita harus mengetahuinya semuanya itu. Baik, sampai di sini ada nggak anak Bu Yuli yang ingin bertanya atau
Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau seperti itu sudah paham ya. Baik, karena anak Bu Yuli sudah paham, Bu Yuli akan mengasih evaluasi ya pada halaman 50 buku pembelajaran IPA kita. Di situ ada tugas agar anak Bu Yuli menuliskan atau memberi contoh dari kelima contoh gambar ini, sebab dan akibat dari terjadinya bencana alam atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan bisa semua ya. Oke, karena sudah waktunya sudah habis, di sini Bu Yuli akan menyimpulkan kesimpulannya ya. Apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, seperti tadi Bu Yuli sudah menjelaskan tentang bahwa Allah menciptakan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu agar mereka saling menjaga satu sama lainnya. Ya, kita ini hidup saling mengaitkan. Jadi gimana kita caranya supaya kita agar hidupnya saling sama-sama enak menjalaninya? Kita harus menjaga lingkungan kita. Kita jangan hanya meminta hak kita sebagai manusia, tapi kita harus mengeluarkan kewajiban kita sebagai manusia. Salah satunya menjaga lingkungan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Mungkin sampai di situ pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Yuli mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.